Ya orang sejarah itu sudah membuktikan kekuatan imajinasinya kita bisa jadi wujud itu yang terus kita tuh butuh latihan saja kok. Latihan dan percaya akan wujud. Yang penting nomor satu, niat kita jangan tipu-tipu. Yang masalah itu jadi tipu-tipu, akhirnya kita kebanting dengan tipu-tipu kita sendiri. Soalnya pasti kendala nggak mungkin. Kita mau baik itu nggak mungkin tanpa ujian. Tanpa kendala itu nggak mungkin. Tapi tunjukkan saja. Ternyata kasih sayang itu lebih unggul untuk membina mereka, lebih memahami apa keinginan kita daripada dengan emosi, kekerasan maupun caci maki. Itu harus kita yakini. Dengan keyakinan itulah akan wujud. Sebabnya Allah kun fayakun. Kita juga punya kun fayakun. Punya sabdo tadi itu. Apa yang kita ucap jadi. Masa jadinya seberapa persen? Itu bagaimana kekuatan imajinasi kita, kekuatan sang pencipta kita, kekuatan bagaimana energi daya di dalam tubuh kita. Itu seperti itu. Seperti penguasa alam semesta. Itu punya kebebasan mutlak. Kita juga punya kebebasan mutlak. Cuman kapasitasnya kita kapasitas luar biasa juga, luar biasa. Sangat luar biasa. Ya orang sejarah itu sudah membuktikan kekuatan imajinasinya kita bisa jadi wujud itu yang terus kita tuh butuh latihan saja kok. Latihan dan percaya. Sebenarnya emosi hanya itu. Sungguh-sungguh kita latih terus percaya. Kepercayaan itulah menjadi magnetnya. Itu juga cuci otak itu bagi yang kayak gitu-gitu. Ibu kalau nyembuhin yang narkoba, yang kecanduan ini, kecanduan itu aja. Doktrin itu, kasih doktrin, kita kasih obat gitu kan. Obat kan dibutuhkan untuk supaya ini jangan ngeblank. Gitu. Supaya otaknya jangan ngeblank. Gitu. Kalau otaknya udah ngeblank, kan susah untuk bijaksana. Susah untuk sadar. Butuh proses. Tapi memang ya sekarang gini, kalau kalian meragukan, ya ibu pakainya ini. Dan saya pengen kemakmuran Nusantara ini bangkit kembali. Yang zombie-zombie itu walaupun kita tidak bisa memberantas, tapi setidak-tidaknya mengurangi. Banyak yang jadi bisa sadar. Tapi kalau nanti kita itu bersama-sama, misalnya dalam kurun, kalau kita evaluasi ya 1 tahun, yang bisa sadar lewat kita, misalnya dalam tahun pertama itu ada 3 orang 1 tahun. Terus tahun berikutnya meningkat ada 10, tahun berikutnya ada 15, tahun berikutnya terus selalu meningkat. Kalau 1, lah kalau kita beramai-ramai, apa enggak banyak yang bikin jadi makmur, jadi sejahtera, jadi punya pikiran positif. Tapi
Tapi kalau sendiri ya kapasitasnya segitu. Karena masing-masing kan kita punya tersinggungan di lingkungan masing-masing. Tapi kalau ini semua terus kita baru-baru mengupayakan untuk kemakmuran Nusantara ini, apa sih yang enggak akan wujud? Yang penting nomor satu, niat kita jangan tipu-tipu. Yang masalah itu jadi tipu-tipu, akhirnya kita kebanting dengan tipu-tipu kita sendiri. Itu udah jalanin aja. Itu yang kayak gitu-gitu kita doktrin aja, kita kasih masukan. Karena udah terpikat kan sama kita, udah percaya kan sama kita. Udah kita kasih masukan, tapi kita kasih bukti. Kita berjaya dulu. Kalau misalnya saya kere, saya penyakitan, saya ini kira-kira yang saya ajak ngomong tuh percaya nggak? Saya apa-apa minta dong buat beli kopi, buat gini. Kira-kira gimana? Itu juga salah satu trik bahwa memang kita sangat melimpah dalam kondisi apapun. Karena memang Allah itu kaya raya. Ya sebatas kemampuan. Karena memang kita ini kan ibaratnya kita kana aja sanggup kan. Otomatis kita sebagai kalau orang Jawa sebagai talang basah nggak? Basah. Kan buat lewat. Masa yang buat lewat garing? Kan pasti basah. Itu seperti itu. Jangan pernah ragu. Jadi karyawan ilahi itu deh luar biasa. Luar biasa. Kalau wah saya kan punya masa lalu, orang pasti siapa lu? Ya anjing menggonggong kan sekilas berlalu aja udah. EGP lu ngomong silahkan, tapi gue sekarang sudah tampil berbeda. Soalnya pasti kendala nggak mungkin, kita mau baik itu nggak mungkin tanpa ujian, tanpa kendala itu nggak mungkin. Tapi tunjukkan saja, gitu. Lu gue kita saling melengkapi. Lu nanti sadar mau gabung monggo, enggak ya udah. Itu lo tetap mau mencari sisi gelapnya kita monggo hanya situ gitu. Yang penting di otak kita jangan ada hal-hal yang negatif. Seandainya kita mau negatif, kita mau melakukan sesuatu yang arahnya kekerasan dalam nasihat, omongan maupun sikap, niatnya untuk memperbaiki. Nyambung ya? Niatnya untuk memperbaikan. Karena Rasulullah juga pakai peran, kan? Betul nggak? Orang-orang dulu juga ada hukuman kan? Nah setidak-tidaknya untuk menyadarkan ini sudah tidak bisa dengan toleransi, tapi kasih sayang berikan terus. Ini contohnya nih, saya punya anak saya kan bukan cuma satu, ada 5. Ternyata kasih sayang itu lebih unggul untuk membina mereka, lebih memahami apa keinginan kita daripada dengan emosi, kekerasan maupun caci maki. Gitu. Jadi yang punya anak lihat sudut pandang mana mereka itu melakukan seperti itu. Cari akar permasalahannya, uraikan dengan komunikasi. Jangan mentang-mentang lu harus nurut gue. Karena kalau cara itu kita salah melangkah. Begitu juga anak buah, cari akar permasalahan, ajak ngomong. Jadi bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi nggak kena sasaran. Gitu. Apa aja, kasus apa aja. Ternyata jalur musyawarah, jalur diskusi, jalur kasih sayang, solusi terbaik. Tapi tentunya perbendaharaan kalian harus lebih luas. Tuh.
tentang kasus yang akan kalian bahas. Jangan semua kalian nggak ngerti seluk beluknya, nggak nyambung gitu. Katanya jaga sembung bawa kita, nggak nyambung ceng. Iya seperti itu. Halo guys, sekarang saya berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB, Dramaga, terus ke arah Limuliang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 juz ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini semua dibuat oleh Umi Sirat. Jadi beliau membuat ini dalam waktu mungkin 5 tahun. Teman-teman bisa lihat di sini ada Al-Quran, jadi di sini ya di sini persis benar seperti Al-Quran. Ya bagi teman-teman yang mau wisata religi bisa datang ke sini. Sini tempatnya healing jiwa dan raga.